Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bertemu kembali dengan Bu Ani dalam pelajaran IPS tentang usaha mempertahankan kemerdekaan melalui cara diplomasi. Diplomasi mempunyai arti perundingan dengan cara damai. Berbicara bersama untuk menemukan kesepakatan yang akan dijalankan atau ditaati secara bersama-sama. Nah, perundingan ini terjadi antara pihak penjajah, yaitu Belanda saat itu, dan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan kemudian Dr. Muhammad Hatta. Beliau berunding dalam peristiwa satu, yaitu perundingan Linggarjati yang terjadi di Cirebon, perundingan Royen, perundingan Renville, dan perundingan konferensi Meja Bundar yang ada di Den Haag. Nah, perundingan ini telah dilalui, telah disepakati, namun nanti banyak hal-hal yang terjadi tidak seperti yang diinginkan. Tugasmu adalah mempelajari peristiwa perundingan atau diplomasi tadi dalam buku tema 2. Ini tema 2, halaman 91, 92, dan 93. Dapat juga berada di buku LKS. Nanti kamu cari. Nah, tugasmu adalah temukan nilai-nilai pemecahan masalah melalui cara diplomasi. Anak-anak, Bu Ani juga menyiapkan sebuah video yang harus kamu tonton dengan teliti. Disitulah tergambar bagaimana cara menyelesaikan masalah melalui diplomasi. Kirim jawabanmu ke wali kelas masing-masing. Sejak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, maka secara hukum Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power, dan waktu tersebut dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 September 1945, Panglima Bala Tentara Kerajaan Jepang di Jawa mengumumkan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu, bukan pada pihak Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, tentara sekutu datang bersama dengan Nija, menyebabkan terjadinya konflik dan pertempuran di berbagai daerah. Keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia berhadapan dengan rakyat Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya. Oleh karena itu, terjadi pertempuran di berbagai daerah di Indonesia.
Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadier Macdonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tentara sekutu adalah TRI meninggalkan kota Bandung mendorong TRI untuk melakukan operasi pemulihan. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul membimbing tinggi di udara dan semua listrik padam. Pertempuran Medan Area merupakan sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di kota Medan, tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly. Pendaratan tentara sekutu dan Nika dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nika. Sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Pasukan sekutu mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Carmichael. Pemerintah Republik Indonesia di Palembang menentukan bahwa pasukan sekutu itu hanya diizinkan mendiami daerah Talang Sumut, tetapi mereka meluaskan daerahnya ke tempat-tempat lain. Suasana menjadi panas ketika sekutu secara tidak sah menggeledah rumah penduduk untuk mencari senjata. Akhirnya meletuslah suatu insiden. Sementara itu, sekutu terus menambah kekuatannya sehingga dalam bulan Maret 1946, pasukan mereka sudah berjumlah kira-kira 2 batalion. Di samping itu, sekutu juga melindungi masuknya pasukan Belanda. Setiap hari, jumlah pasukan Belanda makin bertambah banyak, dan ketika sekutu meninggalkan kota Palembang pada bulan Oktober 1946, mereka menyerahkan kedudukannya kepada Belanda. Suasana kota Palembang makin tegang dan insiden bersenjata sering terjadi. Ketika Belanda menuntut supaya kota Palembang dikosongkan dan pemuda menolak tuntutan tersebut, maka meletuslah pertempuran. Untuk mengulur waktu, guna mendatangkan bala bantuan, Belanda mengajak berunding. Demi mewujudkan perdamaian antara Indonesia dan Belanda agar tidak terus-menerus berujung pada konflik berkepanjangan, maka pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk menempuh jalan damai melalui diplomasi dan perundingan-perundingan yang dimediatori oleh pemerintahan Inggris sebagai penengah. Perjanjian Hoge-Veluwe resmi dibentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Kemudian diteruskan pada tanggal 16 dan 17 Maret 1946. Perundingan membicarakan masalah pengakuan kedaulatan Indonesia dan penyelesaian masalah politik di Indonesia.
Perundingan Linggarjati diadakan di Kuningan, Jawa Barat dan melahirkan kesepakatan berbentuk naskah persetujuan pada tanggal 15 November 1946. Hasil dari perjanjian Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit. Perundingan Renville dibuka secara resmi pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal Amerika USS Renville. Pada tanggal 17 Januari 1948, persetujuan tersebut berhasil ditandatangani oleh delegasi Republik Indonesia dan Belanda. Hasil dari perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Runggoyan merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Hasil pertemuan ini adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang diadakan sebelum dilaksanakannya KMB. Adapun yang menjadi bahan pembicaraan menyangkut garis besar pembentukan tatanan hukum baru di Indonesia seperti asas-asas pokok Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, asas-asas pokok Piagam Uni Indonesia Belanda, asas-asas pokok Piagam Penyerahan Kedaulatan, masalah pertahanan, masalah ekonomi dan keuangan, masalah sosial dan budaya, serta bentuk dan susunan pemerintahan negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Konferensi Meja Bundar di Den Haag merupakan perundingan akhir untuk mewujudkan perdamaian antara Indonesia Belanda. Sidang KMB resmi dibuka pada tanggal 1 Agustus 1949 dan berakhir setelah 2 bulan berikutnya. Indonesia mendapatkan pengakuan de facto dan de jure dari Belanda dan dunia internasional pada tanggal
27 Desember 1949.